anugerahkan aku seorang anak yatim yang soleh. Walaupun suamiku sudah wafat, tapi anakku taat. Walaupun aku mendidik sendirian, tapi anakku hebat, tulis. Kenapa ibu sedih? Karena yang ibu lihat hanya yang Allah ambil. Ibu lupa kalau yang Allah tinggalkan, yang Allah kasih jauh lebih banyak. Betul bu? Kecewa nanti. Kenapa harus suamiku yang meninggal ke Angga? Ya mana saya tahu. Nanya. Iya tapi kenapa harus suamiku yang meninggal? Kenapa bukan suami tetanggaku? Protes. Suka-suka Allah. Karena ibu lihat Allah lebih kuat mungkin. Allah nggak mungkin iseng milih ibu jadi janda, jadi single parent, anak ibu jadi yatim. Allah nggak mungkin iseng. Allah tahu ibu kuat. Makanya jangan nanya lagi. Kenapa harus aku? Yang nggak usah nanya. Emang Allah akan, bu, ibu punya anak 2. Yang satu usia 10 tahun, yang satu usia 3 tahun. Yang mana yang akan ibu suruh beli gas ke warung? Yang mana? Kenapa? Ibu aja ngerti kalau anak yang gede lebih kuat, ya kan? Masa Allah nggak ngerti? Jadi kalau ada 2 wanita, dia suaminya masih ada, sementara ibu suaminya meninggal, kenapa Allah milih ibu? Karena lebih kuat. Masa Allah salah pilih sih? Gak mungkin. Oh iya, Masya Allah, makasih ibu udah izin. Kirain izin mau ngapain? Ya, makasih. Pasti gelisah nih anaknya di luar. Ya, penting bu, bersyukur penting. Oke, saya mulai ke hadiahnya ya bu ya, tolong diterima, silahkan. Ini kondisi ibu-ibu, perhatikan. Kalau ini gak usah dicatat bu, apa yang ibu catat sih? Liatin aja videonya. Ini contoh ibu yang bukan kuat tapi sok kuat. Dia ngurus anaknya sendirian. Dia berusaha ngasih yang terbaik buat anaknya. Dia bekerja banting tulang. Bahkan dia gak mau ngaku kalau dia lemah.ไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่ใช่ใครมาสงสารถึงฉันจะไม่ใช่แม่ที่ดี แต่ฉันจะเป็นแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกมาเก็บค่าเช่าทุกวันไม่เห็นหัวเลยลูกไปอยู่ที่ไหนเงินมาให้มันตรงเวลาหน่อยถ้าไม่มีเลยย้ายออกไปเลยไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนฉันก็ไม่มีทางเป็นแม่ที่ดีได้เลยใช่ซื้อน้ำมันขวดนึงจ้าลูกสาวของคุณร่างกายขาดสารอาหารนะครับเด็กในวัยนี้ Bahayanya ketika ไม่อย่างนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเด็กครับเราขอตัว ibu nggak ngaku lelah. Udah Pak Lini udah nyala. Cek yang hotel yang nggak nyala. Hotel cuma ini แต่ dulu. แม่คนนี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก Terus apa yang harus saya lakuin Kak Angga? Lihat, apa yang ibu ini lakuin? Ketika dia punya kebutuhan mendesak, dia nggak lagi sok kuat. Dia ngaku. ใจจ้ะขอบใจจริงๆอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะเห็นนะให้ฝากนี่ไว้ให้ชมพู่ด้วยเห็นว่าของ Dan mudah untuk Allah menolong hambanya yang ngaku lelah, ngaku lemah,
ก็ต้องช่วยเหลือกันสิเธอน่ะไม่ได้สู้อยู่คนเดียวหรอกนะแต่ป้า Dan ibu tahu, ketika ibu lapar tapi pura-pura kenyang, sebenarnya anak ibu lihat. Dan apa yang ada di pikirannya, ini pikirannya. Kalau aku sudah kerja, aku pengen ngajak ibuku makan yang enak. Gitu ya Bu ya. Ya, maskaranya luntur lagi. Ya kalau mau di, nah ini hadiah yang pertama, silahkan catat nih Bu. Mudah-mudahan yang baru ketemu saya dan mungkin gak ketemu lagi setelah saya pertemuan hari ini, ibu lebih kuat. Nah kalau ini harus ditulis, silahkan. Ya Bu, udah ya. Saya mulai kalau ibu udah selesai nulis. Jadi ternyata kebalikan. Kalau ibu pengen kuat, bukan pura-pura kuat. Gak akan ada anak bahagia jika bersama ibu yang terluka. Kalau selama ini sebenarnya ibu sakit dan ibu gak mau anak tahu karena takut dia sedih. Justru itulah kesedihan yang besar. Dulu saya kemana-mana pakai topeng Bu. Saya sok kuat di depan anak-anak saya. Kalau lagi beras habis, saya nggak mau bilang ke anak saya. Udah aja, saya tanggung sendirian. Kayaknya kuat tuh, hebat banget ya. Ada masalah diem aja. Ternyata itu capek. Dan bukan cuman wanita yang kayak kebiasaan laki-laki kayak gitu. Laki-laki punya hutang, dia nggak mau bilang sama keluarganya. Bahkan ada mungkin di antara ibu-ibu yang suaminya meninggal karena sakit, sampai meninggal ibu nggak tahu kalau dia sakit. Padahal bisa jadi kesembuhan dia lewat doa ibu. Bisa jadi kesembuhan ibu lewat doa anak. Jadi gimana? Ibu pernah ke dokter Bu? Pernah? Biasanya gara-gara apa? Butuh duit apa gara-gara sakit? Sakit dan butuh duit. Pas nyampe rumah sakit, ibu ditanya apa sama dokternya? Sakit apa? Terus ibu jawab apa? Enggak, kata siapa aku sakit? Nah, itu gak jujur namanya. Dan paling ibu dilempar sendal sama dokternya. Tapi kalau ibu ngaku, iya dok, ini dada saya sesek. Dokter kasih obat. Bisa jadi selama ini Allah belum nolong karena ibu sok kuat di hadapan Allah. Buktinya apa? Buktinya ibu nggak pernah melibatin Allah. Ibu tahu anak ayam? Tahu nggak? Coba ibu iseng. Ibu bawa tuh anak ayam. Emaknya ngapain? Kejar dia. Mau kemanapun ibu pergi dikejar sama emaknya tuh. Padahal ibu jelas lebih gede badannya daripada emak ayam. Kenapa ibu ayam bisa seberani itu?
mempertahankan anaknya yang lemah. Jadi kondisi lemah tuh indah, Bu. Dijagain bener-bener sama Allah, Bu. Beda kalau kita sok kuat di hadapan Allah. Jadi ngaku lemah tuh di hadapan Allah ya, Bu ya. Jangan di hadapan tetangga. Kena angin dikit terbang. Ibu itu kenapa lemah? Rasulullah itu lapar, tapi dia sembunyikan, diganjel perutnya pakai batu. Gak mau kelihatan tetangga. Gitu ya, Bu ya. Ibu masih ingat fase terindah ibu dilayanin sama orang lain ketika apa? Ketika bayi. Semua kebutuhan ibu dipenuhin ketika ibu bayi. Anak ibu yang bayi itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cukup dimandiin, disuapin. Kenapa? Lemah. Nah, sekarang ibu coba kayak gitu. Gitu coba. Masih pantas nggak kira-kira? Nya diganti jadi Allah gitu. Sering ngadu ke Allah. Ya, ibu harus kuat karena nggak ada, Bu. Dan ini emang kebiasaan hebatnya ibu-ibu kayak gini. Dia bisa nahan lapar demi anaknya kenyang. Itu hebatnya. Tapi maaf, itu juga salahnya. Apa susahnya ibu makan? Misalkan cuma ada 1 potong ayam. Kenapa harus ibu kasihin ke anak? Terus ibunya pesen GoFood. Zaman dulu tuh saya innalillahi. Gak apa-apa. Bulan Ramadan. Awas buka puasa ya. Gitu ya, Bu ya. Apakah enggak yang harus saya jujurkan? Ada 3. Ada 3 poin penting ya. Pertama apa? Usia. Yang kedua? Yang ketiga? Luka. Saya bahas semua apa cukup 1 aja? Kayak ada semua ya. Kondisinya ada semua kayaknya. Oke. Pertama yang boleh nggak, barangkali butuh angin atau mau dikasih ruangan. Tuh kan, bener kan? Cukup dikasih nenek. Iya, jadi kalau ibu lapar aja di rumah. Langsung ada contohnya nih. Langsung diam tuh. Ibu karena ngerasa kuat, aku gak mau lagi. Aku nyari nafkah sendiri, ternyata capek. Jadi orang dewasa tuh capek. Mending jadi bayi. Ya, biar dilayanin sama Allah. Gimana caranya aku jadi bayi? Orang muka aku udah kayak gini, ngaku lemah. Bayi itu kan lemah. Oke, saya bahas 1. Ini yang paling umum dialamin ibu-ibu, terutama yang ada di ruangan ini. Bohong dengan kondisi usia. Ya, aku lihat gak ada satupun wajahnya yang terlihat keriput. Padahal udah mak-mak di sini. Ini kayaknya MS Glow. Ini bening nih. Ini bedak pipa. Ini Wardah nih. Boleh nggak Kak Angga pakai make up? Boleh. Tapi ibu harus. Kemarin saya ngisi Zoom online, Bu, ada yang protes. Mak, gara-gara saya bahas ini, Kak Angga, make up itu salah satu rasa syukur menjaga apa? Ciptaan Allah. Ya juga sih. Cuman saya kasih angle lain, sudut pandang lain ketika ibu pakai make up. Apa sudut pandang lainnya, Bu? Ibarat handphone, baterainya sudah lowbat tapi warnanya tetap hijau. Bagus apa bahaya itu?
baterai oranye, baterai merah itu kode biar ibu langsung charge. Minimal ibu pakainya hati-hati. Keriput, uban itu kode dari langit. Jangan di reject. Kan belum tua, masih cantik. Coba pakai seragam SMA, udah nggak pantas. Jujur dengan kondisi usia ibu. Alis diitemin, pensil anak habis, bibir dimerahin, leher belang. Gimana sih? Gak apa-apa. Apalagi yang semenjak suaminya meninggal itu jadi pada tebel make upnya dia. Waktu suaminya masih hidup jarang make upan. Kenapa semenjak meninggal jadi pada cantik sih? Jangan sampai. Ini nggak ada di sini soalnya. Orang-orang yang ada di luaran sana. Tapi sekarang lagi ada di sini. Jujur, Bu, percaya nggak? Saya sekolah cuma sampai SD. Percaya nggak? Percaya lagi. Alhamdulillah. Saya sekolah cuma sampai SD. Karena saya cuma diurus sama nenek saya. Dan lulus SD, ibu percaya nggak? Saya mantan PBB, Persatuan Babu-Babu. Saya mantan pembantu. Dan jadi pembantu lama, saya kurang lebih 2-3 tahun. Nyuci, ngepel, masak, itu kerjaan saya. Itu kelas SMP. Jadi beruntung banget yang jadi istri saya. Saya nyapu, saya ngepel, saya masak. Giliran genteng bocor, dia yang benerin. Saya jadi kuli bangunan 2 tahun, Bu. Kenapa saya mau ngelakuin itu? Nah, ini jawabannya. Saya baru ngehnya sekarang. Kok mau ya saya dulu jadi kuli bangunan, jadi pembantu? Ternyata saya dapat kekuatan ketika saya lihat keriput di wajah nenek saya. Ketika nenek saya lagi tidur. Demi Allah, saya pulang, saya lihat nenek saya, ya Allah, keriput. Padahal udah pakai wadah. Di situ saya nggak tenang. Jadi kalau ibu lihat sekarang banyak anak remaja nggak peka. Benar, Bu? Kok aku sakit, anakku nggak peka ya? Karena anak ibu nggak tahu kalau ibu sudah tua. Ibu pernah lihat anak lagi tidur, diliatin wajahnya? Pernah? Berjam-jam, kan ibu-ibu kayak gitu ya? Nah, terus apa yang ibu rasain? Semangat, tenang, bahagia, benar? Dan itu pun yang dilakukan anak. Harus sering lihat wajah ibunya pas lagi tidur. Masalahnya tidurnya pakai masker. Jadi kalau mau pakai makeup ya nggak apa-apa lah. Kalau ibu belum bisa lepas kalau di luar. Tapi kalau di rumah apalagi mau tidur, tunjukkan kondisi keriput ibu. Biar dilihat sama anak. Biar anak itu tahu ibunya tuh nggak lagi muda loh. Jadi tolong jangan terlalu sibuk lihat layar handphone, nah. Lihat wajah ibu, nah, udah nggak lagi muda. Enggak, ibu aku cantik. Ada 2 pemandangan terindah, Bu, yang kalau orang lihat itu saking indahnya sampai nangis. Pertama Ka'bah, kedua wajah orang tua. Jadi keindahan wajah ibu bukan ketika dimerah-merahin, justru ketika keriput. Keindahan wajah wanita itu ketika anak melihat keriputnya, itu kode dari langit. Ibuku harus segera aku bahagiakan. Ya, jujur sama usia ya, Bu ya. Terus yang kedua, jujur sama apa? Kesehatan. Kesehatan. Atau agak belakang, Bu. Bu, maaf, mungkin karena suara. Atau mungkin ya makanya kasih lah.
enggak, katanya pengen bapak sih. Ya, yang kedua jujur sama apa Bu? Kesehatan. Ada yang sakit di sini. Ngaku aja nggak mau. Jujur. Anak ibu harus tahu kalau ibu sakit, kalau lagi sakit. Karena bisa jadi kesembuhan ibu bukan lewat obat, tapi lewat doa anak. Ini penting nih. Kan biasanya orang tua pura-pura sehat kan, biar anaknya bahagia. Nah, anak kita gak akan bahagia Bu, kalau kitanya pura-pura bukan sehat beneran. Dan jangan pikir gak akan merubah apapun. Saya bukan mau ngajak ibu nyesel ya. Kalau misal ada di antara ibu yang suaminya meninggal karena sakit dan sampai meninggal anaknya nggak tahu, padahal ini semua qadar Allah. Cuman ini buat pelajaran kita. Bisa jadi kalau anaknya tahu, anaknya ngangkat tangan, anaknya doa, bisa Allah sembuhin. Jadi jangan mikir percuma juga, Kak Angga aku sakit anakku tahu. Enggak percuma. Bisa kesembuhannya dari situ. Percuma juga anakku punya hutang, aku punya hutang, anakku tahu dia nggak akan bantu. Enggak percuma, dia nangis, dia doa Allah lunasin hutang kita bisa. Dulu saya mikirin, percuma lah anak-anak yatimku tahu kalau beras habis. Ternyata salah. Saya kasih tahu nak, beras di dapur habis. Yuk doa yuk. Allah kasih. Ya. Bahkan ada kaidah kayak gini Bu, kalau ibu doa, sesekali kencengin doanya biar anak dengar. Karena anak kita itu zaman sekarang masalahnya membandingkan kita dengan film-film Korea yang romantis. Jadi ibu harus ekstra kreatif untuk menjabarkan bahasa cinta ibu ke anak. Paham Bu? Dulu kenapa kita orang tua, kita sayang banget ke orang tua kita? Karena bahasa cintanya kelihatan banget. Mau masakin air teh aja, ibu kita nyari kayu bakar, benar? Ditiupin, dijagain apinya biar nyala. Prosesnya panjang dan kita lihat itu kan. Makanya kita sayang banget ke ibu kita. Sekarang anaknya lapar, ibunya GoFood, selesai. Mau nyuci tinggal cetrek. Jadi saran saya, coba per hari ini persulit proses ibu dalam membahagiakan anak. Dipersulit. Tahu dipersulit? Biar anak lihat. Karena itu yang saya bicara sebagai seorang orang tua dan sebagai anak Bu. Saya melihat dari jam 3 pagi nenek saya bikin gorengan. Habis subuh dia keliling kampung dan itulah yang kerekam di kepala saya. Itulah yang bikin saya berjuang bahagiain nenek. Jadi harus ditunjukin. Ibu ketika capek masak, ibu ketika nyuci. Jadi kalau mesin cuci rusak gak usah diservis, udah nyuci aja. Dan terakhir, jujur setiap luka. Terutama ini Bu, ada 2 luka yang nggak akan pernah hilang. Tahu luka apa? Ada luka yang nggak akan pernah hilang, yaitu luka kehilangan, luka pengasuhan dan luka pernikahan. Ada yang tangannya pernah keiris pisau, masih ada, lukanya masih ada, masih sakit nggak? Enggak, tapi masih ada kan? Tapi nggak sakit kan? Ya sebenarnya kayak gitu. Orang ngelukain kita awalnya doang sakit sebenarnya. Harusnya kalau udah puluhan tahun udah sembuh. Walaupun nggak akan hilang, tapi udah nggak sakit lagi. Yang penting tuh diterima, lukanya tuh dipeluk. Yang bikin sakit tuh nggak nerima loh. Ini kenapa aku kok muka jerawatan? Itu nggak nerima, makanya jadi sakit. Suami meninggal, sakitnya tuh awal aja Bu.
Dan memang kehilangan masih ada, tapi udah nggak sakit harusnya. Nah, tips dari saya, kalau ibu pengen sembuh, jujur. Karena luka kita tuh rata-rata dua ini aja. Saya korban malpraktek kedua orang tua saya. Selama belasan tahun hidup saya jadi gelandangan, susah. Karena saya nggak maafin luka saya. Saya benci sama orang tua saya. Ada saya pernah ngurus anak yatim mirip kanker payudara. Dia benci ke ayahnya yang sudah meninggal. Jadi luka pengasuhan tuh berat banget. Ada ibu yang mukulin anaknya, bisa jadi karena dia pernah dipukulin sama orang tuanya. Harusnya berhenti di ibu aja, gak usah ke anak. Woi, siapa di sini yang cuma lulusan SD? Ada? Ada nggak? Nggak ada yang mau jujur. Ada ibu-ibu yang sekolahnya cuma sampai SD? Ada? Ada dua. Nah, gitu dong, jujur. Kalau jujur kan aku kasih hadiah. Ini apaan? Buat anak ya? Ya, kasih ke anaknya lah ya. Jangan dijual lagi ya, Bu. Nah, yang SD lagi mana? Nah. Siapa lagi yang lulusan SD? Pasti jadi banyak. Tuh kan, udah telat. Siapa yang cuma lulusan SD, anaknya SMP dan SMA? Ada? Tuh. Kenapa, Bu? Ibu nggak bilang, nah, mama sekolah cuma sampai SD, awas kamu, nggak boleh lebih dari SD. Ada yang kayak gitu? Enggak kan? Justru sebaliknya, karena mama sekolah cuma sampai SD, kamu harus kuliah. Untuk urusan kayak gitu ibu bisa. Kenapa untuk urusan luka, ibu malah transfer ke anak? Ibu pernah dizolimin sama orang tua, kenapa ibu harus zolimin anak? Ini kenyataan. Banyak yang luka pengasuhannya belum sembuh. Akhirnya anak yang jadi korban. Luka pernikahan apalagi, saya pernah ngurus ibu tangguh, buta. Gak bisa sembuh lagi, udah berobat ke sana dari Sumatera Utara. Saya bawa sama anak-anaknya. Saya bingung kenapa dia tiap mandiin anaknya teriak-teriak, mukul-mukul, marah-marah. Ternyata dia buta gara-gara KDRT sama suaminya. Jadi hati-hati, maafin ya. Jujur dengan kondisi luka ini. Luka pengasuhan dan luka pernikahan. Silakan saya kasih waktu 2 menit. Ibu untuk jujur tulis di kertas yang ibu bawa. Dan ini jadiin metode, Bu ya. Gak semua orang mau dengerin ibu ketika ngobrol. Tapi ketika ibu nulis, Allah yang dengerin ibu. Nulisnya di kertas, jangan di dinding Facebook. Gak usah. Di status WA, gak usah. Di like sama orang, tapi gak di like sama Allah nanti. Tulis aja di kertas. Apa yang harus saya tulis ke Angga? Kondisi ini, kondisi usia, kondisi kesehatan, kondisi luka. Tulis, ya Allah, gak ada yang bisa hamba sembunyikan. Kau yang maha tahu ya Allah. Bagaimana luka yang aku tutup-tutupi. Kau yang maha tahu ya Allah. Rasa sakit yang aku sembunyikan. Tulis apa yang ibu alamin, apa yang ibu rasain. Allah, aku sakit. Dan sampai sekarang keluargaku gak ada yang tahu. Anakku gak tahu. Maaf ya Allah. Selama ini aku lupa kalau aku menua. Itu yang perlu ibu tulis.
memudahkan kondisi ekonomi kalau perlu tuh nih. Iya ya Allah, aku punya banyak kebutuhan. Aku khawatir masa depan anakku seperti apa. Sampai diagnosa itu penting, Bu. Tanya sama dokter. Ada dokter di sini. Untuk kita bisa tahu penyakit kita, diagnosanya aja bayar. Untuk tahu penyebab sakit kita itu bayar, Bu. Ronsen itu kan nyari penyebab sakit. Nah, Ibu harus tahu. Bisa jadi Ibu lelah, luka itu karena yang tadi saya bahas. Dan Ibu gak mau jujur. Ibu cari obat, Ibu benerin lantai yang becek, tapi yang bocornya Ibu biarin. Ya ketika hujan basah lagi nanti. Serius ya? Asar masih lama ya? 15.38? Bener? Masih lama ya? Berarti masih bisa lah satu lagi hadiahnya buat Ibu. Udah Bu, ditulis. Ini menurut apa ya, pengalaman saya, sakit yang kecil-kecil tuh mulai sembuh dengan ngaku doang. Belum apa-apa padahal. Jadi sebenarnya bisa jadi kita tuh gak sakit, hanya belum nerima aja. Nah ini nenek saya nih Bu, coba lihat, ada wajah-wajah MS Glow di sini? Gak ada. Wajah-wajah skincare gak ada. Ini yang saya lihat tiap pagi nih, keriput-keriput ini yang saya perhatikan. Dan karena inilah saya bawa wanita ini ke sini. Jadi anak Ibu harus tahu, usia Ibu nggak lama. Kalau pengen anak Ibu, kalau anak Ibu punya cita-cita pengen berangkatin Ibu umroh, harus segera. Harus segera. Karena nenek saya meninggal setahun setelah saya lihat nenek saya pakai kain ihram. Setahun kemudian saya lihat nenek pakai kain kafan. Saya nggak ngebayang kalau waktu 1 tahun itu saya pakai main-main, saya pakai leha-leha. Ya Bu ya. Dan setiap saya sulit, yang saya lihat nenek, ini penting nih. Pertama, anak Ibu itu harus lihat setiap kondisi sulit Ibu. Harus Ibu yang dilihat. Dan setiap kondisi sulit anak harus Ibu yang dilihat. Jadi ada 2. Anak harus lihat kondisi sulit Ibu, ya, karena itu jadi trigger nanti, jadi penyemangat buat anak. Yang kedua, ketika anak sulit harus wajah Ibu yang dilihat, jangan wajah tetangga. Makanya kalau anak nangis sekarang kan gampang, nih lihat HP. Jadi diolah di kepalanya, kalau saya sedih berarti obatnya HP. Makanya ketika orang tuanya sedih, anak gak peduli. Kan ada kaidah kalau anak lagi nangis, kita deketin wajah kita ke anak kan. Naning gitu kan, kalau orang zaman dulu kan. Jadi anak kita ngerekam, oh saat saya sedih, wajah Ibu yang saya lihat. Gitu. Jangan sampai tetangga Ibu lah yang dicita-citakan sama anak Ibu untuk diberangkatin umroh. Kenapa? Karena ibunya sibuk kerja. Ini ibu saya.
Saya umrahin nenek 2013, saya umrahin ibu 2015. Dan alhamdulillah hubungan saya sama orang tua saya sekarang baik-baik aja. Dan semenjak itulah Allah nolong saya. Semenjak saya perbaiki hubungan saya dengan orang tua saya. Jadi kalau ibu pengen hubungan ibu sama anak ibu, sama suami ibu Allah perbaiki, salah satunya perbaiki hubungan sama orang tua. Siapa di sini orang tua yang masih ada? Berapa usia ibu? Usia 44, masih punya ibu? Ayah? Wah. Ibu sadar nggak? Buat ibu yang usianya di atas 40 tahun dan masih punya orang tua, itu orang langka yang harus disyukurin. Benar nggak Bu? Anak ibu aja usia baru 5 tahun ayahnya sudah meninggal. Ibu usia 40 lebih masih punya orang tua, lengkap lagi. Maka jangan sampai kehilangan suami membuat ibu gak bersyukur masih ada anak, masih ada orang tua. Ya Bu ya, saya skip 2 yang ini nanti lagi. Ini juga nanti lagi. Saya kasih yang ini biar ibu tenang. Saya kasih 2, yang keempat sama yang kelima nanti ya. Saya kasih yang keempat. 2 sama 3 sebenarnya itu pelengkap dari yang nomor 1. Karena waktu terbatas, biar saya nggak punya hutang, saya bahas ke nomor 4. Ya, boleh dicatat yang ini Bu. Ini yang ini Bu. Ini yang ini. Nah ini. Jadi saya mau ngasih 3 aja. Tadi yang pertama, ini yang keduanya. Ibu perhatiin akan ibu dapat kalau ibu serius tadi. Seserius tadi saya ngasih ke Bu Nola. Oke ya, udah. Yang mana? Yang A. Dan yang mana yang kok nggak ada yang angkat tangan? Yang mana A? Yang B mana? Yang nggak mau angkat tangan dari tadi mana? Yang 1A, yang 1B, siap Bu? Sekarang yang A ikuti kata-kata Kak Angga, ikuti kata-kata saya. Yang mana? Yang A ikuti saya. Yang B dengerin siapa? Salah, jangan dengerin saya, dengerin si A. Jadi yang ngomong kan si A, saya mah cuman ngajarin. Nah yang B nya dengerin si A, bukan dengerin saya. Makanya A nya ngomongnya harus kencang, tapi gak usah teriak juga. Minimal si B nya dengar. Siap Bu? Oke. Boleh pegangan tangan, bukan muring, nggak apa-apa. Dan gak usah injek, cincinya lucu ya. Nanti beres pegangan tangan hilang. Udah ya, pegangan. Sudah, tundukkan kepalanya. Yang A ikuti kata-kata saya. Yang A
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi agak dikencengin suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saudaraku, aku sangat bersyukur Allah pertemukan kita di ruangan ini. Semoga persaudaraan kita tidak hanya di sini, tidak hanya di dunia, tapi juga di surga. Saudaraku, izinkan aku mendoakanmu. Semoga Allah kuatkan pundakmu, Allah mudahkan urusanmu, menjadi seorang ibu yang kuat. Allah takdirkan engkau dan keluargamu bisa umroh pakai kain ikhram sebelum nanti pakai kain kafan, bisa tawaf di tanah suci, bisa sa'i. Saudaraku, insya Allah aku akan selalu mendukungmu, mengingatkanmu bahwasanya Allah Maha Baik. Allah gak akan pernah ninggalin kita. Saudaraku, makasih ya. Aku mohon, jika aku lebih dulu wafat, doain ya agar husnul khotimah. Titip keluargaku, saudaraku. Dan jika engkau lebih dulu masuk surga, tolong cari aku, tanyain sama Allah di mana aku berada, dan jadilah saksi bahwasannya selama di dunia kita saling mencintai karena Allah. Sekarang dibalik ya, yang B ikuti kata-kata saya, yang A-nya dengerin, yang B ikuti kata-kata saya, suaranya agak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Yang B, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saudaraku, akulah yang sangat beruntung bisa mengenalmu, bersamamu di ruangan ini. Banyak temanku di luar sana, tapi mereka hanya ada dalam urusan dunia. Aku harap Allah mempertemukan kita untuk jadi teman, tidak hanya di dunia, tapi juga di surga. Saudaraku, insya Allah aku akan selalu mendoakanmu agar Allah menjagamu, menemani setiap langkahmu, memudahkan urusanmu, menyembuhkan sakitmu, melunasi hutangmu, menguatkan pundakmu, dan mengundangmu untuk memakai kain ikhram bersama keluargamu. Saudaraku, aku mohon, jika aku lebih dulu wafat, doakan ya agar husnul khotimah. Dan jika engkau lebih dulu masuk surga, tolong cari aku, tanyakan kepada Allah di mana aku berada. Jadilah saksi bahwasanya selama di dunia
kita saling mencintai karena Allah. Silakan peluk dan doakan. Ibu yang selama ini merasa sendirian, ternyata Allah kirimkan bisa jadi orang yang baru ibu kenal di sore hari ini. Ibu yang merasa tulangnya rapuh sendirian, ternyata Allah kuatkan lewat orang yang baru ibu kenal, yang bisa jadi dia adalah ahli sujud, ahli sedekah. Dia adalah seorang ibu yang sabar, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan lisannya menggetarkan pintu langit. Maka bersyukurlah Allah pertemukan ibu-ibu di ruangan ini ya. Saling nguatin ya Bu ya, saling nguatin. Oke Bu, izin saya tutup. Boleh menghadap ke depan lagi Bu. Ini ada yang di luar Ibu tanggung nggak? Ya mungkin tamu undangan atau siapapun ya. Saran saya jangan pulang ya Bu ya. Justru acara intinya di sholat asar kita bentuk pintu langit dengan doa anak yatim. Ya para undangan, alumni PPA, silakan tetap stay di sini. Dan terakhir, saya pengen ngajak ibu bilang sama Allah, ya Allah, aku nggak takut hartaku habis selagi aku masih bisa bernafas. Yang aku takutkan nafasku habis sementara hartaku masih banyak. Nah, saya mau ngajakin ibu datengin Allah lewat sedekah ya Bu ya. Karena orang-orang yang justru dalam keadaan sulit dia tetap berbagi, itulah yang Allah kuatin. Sekarang Allah titipkan 500 juta per bulan di yayasan saya, karena ketika uang yang masih sedikit saya manfaatkan untuk orang lain, untuk anak yatim. Jadi saya persilahkan ibu-ibu yang ada di ruangan ini sebelum sholat asar kasih rizki terbaik. Selama ini ibu dikasih sama orang misalkan, coba keluarin uang yang ada di dompet ibu terus bilang sama Allah, ya Allah silahkan kau ambil hartaku, gantikan dengan kasih sayangmu. Taruh di sini ya, taruh di depan. Boleh Bu? Silahkan. Yang duluan naruh semoga duluan dibalas sama Allah. Kak Angga, ya taruh aja di sini. Dan harus ke depan, ibunya ke depan. Kak Angga, boleh nggak saya transfer? Silakan, di depan ada nomor rekening yayasan saya. Ini ada nomor admin, ini nomor rekening, ini QRIS-nya. Silakan. Kak Angga, saya nggak bawa uang, cincin boleh? Boleh. Gelang boleh? Boleh. Kasih harta terbaik untuk Allah, agar Allah ngasih pertolongan terbaik untuk kita.